lagi dengan saya Kak Sofi. Sekarang kita akan belajar mengenai sistem gerak pada manusia. Gerak sendiri dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian maupun seluruh tubuh. Manusia memiliki kemampuan untuk bergerak atau melakukan kegiatan sehari-hari seperti berjalan, berlari, melompat, menari, meloncat, ataupun kegiatan lainnya dikarenakan adanya dukungan dari sistem gerak yang merupakan kerjasama antara dua alat gerak, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Tanpa adanya alat gerak, manusia tidak dapat melakukan pergerakan ataupun melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari. Organ gerak pada manusia terdiri atas dua macam. Yang pertama yaitu alat gerak pasif berupa tulang atau rangka. Tulang merupakan alat gerak pasif karena tulang tidak dapat melakukan pergerakan. Tulang dapat bekerja atau melakukan pergerakan apabila mendapat bantuan dari otot, dan tulang juga berfungsi sebagai tempat melekatnya otot. Alat gerak pasif pada manusia yang berupa tulang terdiri atas tulang lengan dan tulang kaki. Untuk tulang lengan meliputi tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, dan tulang telapak tangan. Baik, untuk tulang kaki meliputi tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari-jari kaki. Yang kedua yaitu alat gerak aktif berupa otot. Otot merupakan jaringan yang ada dalam tubuh manusia yang berfungsi sebagai alat gerak aktif untuk membantu tulang melakukan pergerakan. Tanpa adanya otot, tubuh manusia tidak dapat bergerak. Dan otot terdiri atas 3 macam, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Yang pertama adalah otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Yang kedua adalah otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya berbentuk runcing dan memiliki satu inti sel. Yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa berhenti dan memiliki fungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Baik adik-adik, agar alat gerak kita tetap sehat dan kuat, kita dapat menjaga dengan cara: pertama, berolahraga secara rutin. Olahraga diperlukan untuk melatih otot dan tulang kita supaya kuat. Karena dengan berolahraga dapat meningkatkan penyerapan kalsium yang merupakan nutrisi penting bagi tulang dan juga menjaga kesehatan tulang dari penyakit tulang. Yang kedua, duduk dan berdiri dengan tegak. Sikap duduk dengan tegak juga membantu memperbaiki bentuk tulang. Sikap ini juga menghindarkan kita dari penyakit tulang seperti lordosis, skoliosis, dan kiposis. Sikap berdiri tegak juga dapat membantu pembentukan tulang agar lurus dan tegak. Tentunya sikap berdiri ini harus dengan kondisi berat tubuh yang stabil. Artinya beban pada kaki tidak berat sebelah. Misalnya, kita berdiri dengan ujung kaki sebagai tumpuan atau tumit sebagai tumpuan, ini bisa menyebabkan nyeri pada kaki. Yang ketiga, jangan mengangkat beban terlampau berat. Jangan memaksakan diri mengangkat beban yang berat, karena hal ini dapat menyebabkan tulang patah karena mengangkat beban yang berlebihan. Yang keempat, mengkonsumsi makanan yang bergizi. Makanan juga menentukan kondisi kesehatan tulang, bukan hanya tulang saja tapi seluruh organ tubuh. Gizi penting yang perlu dikonsumsi untuk kesehatan tulang adalah makanan yang mengandung protein dan kalsium tinggi seperti susu, keju, telur, ikan, bayam, yogurt, buah, dan lain-lain. Dan yang terakhir, berjemur antara jam 7 sampai jam 9 pagi. Kita tahu kalau sinar matahari merupakan provitamin D yang dapat menguatkan tulang. Kenapa hanya antara jam 7 sampai jam 9 pagi? Karena pada saat itulah sinar matahari secara maksimal dapat membantu proses pembentukan vitamin D.
Ingat ya, matahari bukan unsur yang mengandung vitamin D, tetapi matahari membantu pembentukan vitamin D. Makanya disebut sebagai provitamin D. Sekian pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi adik-adik di rumah. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Sampai jumpa.